Ya, baik, hari ini kita akan membahas satuan program pendidikan di masyarakat. Di modul ini ada dua kegiatan pembelajaran, ada dua hal yang kita bahas secara umum. Yang pertama adalah satuan dan program pendidikan di masyarakat. Yang kedua adalah pendekatan pembelajaran dalam berbagai satuan pendidikan di masyarakat. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu, nanti setelah ini baru kita bahas tanya jawab. Setelah tanya jawab baru kita bahas masalah tugas yang praktek yang sudah saya jelaskan kemarin. Baik, langsung saja. Satuan program pendidikan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau yang sering disebut Sisdiknas, pada ketentuan umum pasal 1 ayat 10 tercantum bahwa satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan bagi seorang tidak hanya diperoleh melalui sekolah saja, akan tetapi dapat juga diperoleh melalui jalur di luar sekolah yang lebih cenderung dilaksanakan pada lingkungan masyarakat. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pasal 26 ayat 4 tercantum bahwa satuan pendidikan non-formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Nah, untuk satuan pendidikan non-formal ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah lembaga kursus atau kursus. Satuan kursus merupakan terjemahan dari course dalam bahasa Inggris yang secara harfiah berarti pelajaran atau rangkaian mata pelajaran. Dalam PP nomor 73 tahun 1991 dijelaskan bahwa kursus adalah satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga belajar. Nah, kursus ini biasanya difokuskan ke dalam keterampilan secara satu keterampilan atau satu jurusan. Kalau yang SMK pernah merasakan SMK mungkin menjurusan atau satu keahlian dalam bidang tertentu. Contoh misalkan kursus menjahit, kursus memasak, kursus Microsoft Office atau komputer, dan lain-lain. Selanjutnya yang kita bahas adalah pelatihan. Pelatihan adalah kegiatan atau pelatihan melatih untuk memperoleh kemahiran atau kecakapan. Pelatihan berkaitan dengan pekerjaan. Menurut Arta Sasmita tahun 1985, pelatihan adalah kegiatan pendidikan yang dilaksanakan dengan sengaja, terorganisir, dan sistematis di luar sistem persekolahan untuk memberikan dan meningkatkan suatu pengetahuan dan keterampilan tertentu pada sekelompok tenaga kerja tertentu dalam waktu yang relatif singkat. Contoh adalah pelatihan kepemimpinan, pelatihan tutor, pelatihan metode pembelajaran. Nah, contoh pelatihan di sekolah, misalkan untuk anak kelas 6, pelatihan menjawab soal UAS BN. Itu adalah contoh dari pelatihan. Jadi pelaksanaannya dilaksanakan dengan sengaja, terorganisir, dan dilakukan secara sistematis di luar jam sekolah. Jadi pelatihan itu masuknya di luar jam sekolah dengan
tujuan yang sama dengan persekolahan atau pekerjaan. Nah, pelatihan-pelatihan ini biasanya dilakukan dengan memfokuskan kepada keterampilan tertentu dengan jangka waktu yang relatif singkat. Selanjutnya ada kelompok belajar. Kelompok belajar yaitu salah satu wadah dalam rangka membelajarkan ke masyarakat. Menurut J. Budin tahun 1985, kelompok belajar adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan berencana melalui bekerja dan belajar dalam kelompok belajar untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Nah, kelompok belajar ini biasanya dibentuk dengan tujuan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang memang harus diselesaikan secara berkelompok. Jadi kelompok belajar ini, contoh kalau misalkan kita ada di satu lingkungan kelas yang terdiri dari 30 orang, dibuatlah kelompok belajar kurang lebih 3-5 orang. Nah, itu adalah kelompok belajar yang dibuat secara sadar. Nah, berencananya untuk mengerjakan sesuatu dalam kelompok belajar tersebut. Dia seperti itu, menggunakan sesuatu atau membuat sesuatu atau membahas sesuatu. Selanjutnya ada PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Dengan mengacu pada pendapat Si Hombing tahun 2001, PKBM merupakan tempat belajar yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam rangka usaha untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, hobi, dan bakat warga masyarakat. Nah, PKBM ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan baik pengetahuan, keterampilan, sikap warga yang ada di lingkungan pusat kegiatan belajar masyarakat tersebut. Nah, contoh dari PKBM adalah kursus setir. Itu adalah PKBM. Karena dari PKBM itu biasanya mengeluarkan satu sertifikat keahlian biasanya. Itu kalau PKBM yang berkaitan dengan keterampilan. Ya seperti itu. Nah, PKBM juga bisa dikaitkan dengan organisasi yang ada di masyarakat. Nah, organisasi masyarakat seperti organisasi GOES. Jadi ada susunan kegiatan masyarakatnya itu yang berkaitan dengan hobi atau mancing atau yang lain-lainnya. Selanjutnya ada Majelis Taklim. Nah, Majelis Taklim adalah suatu lembaga pendidikan yang dibentuk atas dasar pendekatan dari kebutuhan masyarakat, bottom of approach, dengan kegiatannya lebih berorientasi pada keagamaan, khususnya agama Islam. Nah, jadi Majelis Taklim ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh umat Islam. Nah, kalau yang di umat Islam biasanya ada selain kebaktian hari Minggu itu ada kegiatan yang dilakukan biasanya untuk anak-anak muda biasanya. Nah, itu di berbagai agama biasanya suka ada kegiatan sejenis majelis-majelis gitu. Jadi kegiatan yang membahas tentang keagamaan masing-masing agama sendiri. Walaupun dengan istilah yang berbeda, tapi inti dari kegiatannya itu sama, biasanya untuk memperdalam nilai-nilai keagamaan, untuk memperdalam keyakinan terhadap agamanya masing-masing, dan lain-lain. Selanjutnya ada satuan pendidikan yang sejenis. Nah, satuan pendidikan yang sejenis adalah satuan pendidikan yang tidak termasuk pada luar satuan yang sudah dijelaskan tadi terlebih dahulu, yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Satuan lainnya diantaranya pesantren, sanggar seni, TKA atau TPA. Namun pada perkembangannya, pesantren ini sekarang sudah menjadi satuan pendidikan formal karena pesantren sudah banyak
kolaborasikan dengan pendidikan formal. Jadi pesantren sekaligus SMP, SMA, atau SD. Selanjutnya, program pendidikan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Siksdinas, pada pasal 26 ayat 3 tercantum program pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, selanjutnya pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditunjuk untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, pendidikan kecakapan hidup. Pendidikan kecakapan hidup adalah kemampuan yang mencakup penguasaan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang saling berinteraksi, diyakini sebagai unsur penting yang lebih mandiri. Nah, pendidikan kecakapan hidup ini adalah pendidikan yang dikhususkan untuk memfokuskan kepada life skill atau kecakapan hidup. Nah, life skill itu ada banyak, ada yang berkaitan dengan keterampilan bahasa, keterampilan yang lain-lainnya itu ada life skill. Nah, biasanya dilakukan kegiatannya itu untuk penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya itu dilakukan dengan sebuah kegiatan, baik bentuk pelatihan atau kursus. Selanjutnya, ada pendidikan anak usia dini. Nah, pendidikan anak usia dini atau yang lebih sering kita sebut dengan PAUD atau taman kanak-kanak adalah pendidikan yang ditunjukkan pada anak-anak usia dini, usia 0 sampai 6 tahun 11 bulan, yang dilakukan pemberian berbagai rangsangan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan berikutnya, yaitu pendidikan dasar. Jadi, pendidikan anak usia dini ini hanya memberikan rangsangan dalam upaya membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani. Jadi fokus pendidikan anak usia dini ini tidak berfokus dengan baca, tulis, hitung. Jadi di pendidikan anak usia dini atau di PAUD itu anak-anak tidak diwajibkan untuk bisa membaca. Jadi di PAUD ini mengenalkan huruf, mungkin sudah bisa mengeja kata, tapi tidak diwajibkan untuk membaca satu kalimat dan lain-lain. Jadi hanya kata sederhana membacanya. Ini seperti itu, karena di PAUD ini difokuskan pemberian rangsangannya kepada motorik kasar anak dan motorik halus anak, di mana motorik kasar anak itu gunanya untuk kehidupannya sehari-hari seperti berjalan, berlari, dan melompat, sedangkan motorik halus gunanya untuk anak agar contohnya seperti menggenggam, memeras, itu adalah melatih motorik halus, gunanya untuk melatih anak agar bisa menulis dengan lebih bagus dan lain-lain. Selanjutnya ada pendidikan kepemudaan. Nah, pendidikan kepemudaan adalah program pendidikan yang suaranya khusus ke pemuda atau sasarannya khusus ke pemuda di usia sekitar 17 sampai 35 tahun. 35 atau 45. Kelompok usia pemuda produktif atau KUPP. Melalui program KUPP diharapkan para pemuda memiliki kemampuan tertentu dalam bidang usaha sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya. Nah, pelatihan kepemudaan ini difokuskan kepada kemampuan yang berkaitan dalam bidang usaha. Nah, biasanya KUPP ini diadakannya oleh organisasi-organisasi kepemudaan seperti contohnya Karang Taruna, baik Karang Taruna tingkat desa, RW,
maupun kecamatan atau yang lebih tinggi tingkat kabupaten atau provinsi. Biasanya berkaitan dengan keterampilan. Jadi misalkan contoh KUPP untuk melaksanakan melatih keterampilan las. Dengan tujuan anak-anak muda itu membuka usaha jasa las. Atau misalkan keterampilan dalam desainer misalkan, atau menggambar menggunakan Corel Draw. Nah, tujuannya kemampuannya dalam bidang usaha agar bisa mendesain sebuah bangunan yang bisa memiliki nilai jual. Itu adalah contoh kegiatan dari KUPP. Selanjutnya adalah pendidikan pemberdayaan perempuan. Nah, pendidikan pemberdayaan perempuan diperuntukkan khusus untuk perempuan. Hal ini didasarkan bahwa masih banyak perempuan yang belum berdaya, padahal mereka memiliki potensi yang perlu dikembangkan. Nah, kenapa pendidikan pemberdayaan perempuan ini sebagai salah satu dari kegiatan pendidikan non formal? Nah, karena perempuan itu memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan karena ketelitian dan keuletan dalam mengerjakan sesuatu. Nah, potensi-potensi yang bisa dikembangkan oleh perempuan adalah seperti memasak, lalu keterampilan membuat sesuatu yang rapi. Ada juga keterampilan membuat kue dan lain-lain. Nah, keterampilan itu yang perlu dikembangkan karena jika keterampilan sudah berkembang akan bisa menjadi satu potensi yang bisa dijadikan sebagai sebuah kegiatan yang menghasilkan. Nah, itu adalah tujuan dari pendidikan pemberdayaan perempuan. Nah, pendidikan pemberdayaan perempuan ini biasanya diadakan oleh organisasi PKK misalnya. Nah, pendidikan pemberdayaan perempuan pun biasanya melakukan pelatihan-pelatihan seperti pelatihan kepemudaan, seperti membuat hastakarya, membuat hiasan, tapi yang anggotanya adalah perempuan. Ini seperti itu. Tinggal nanti difokuskan untuk anak muda atau yang lebih tua. Selanjutnya ada pendidikan keaksaraan. Pendidikan keaksaraan yang dikembangkan saat ini adalah program keaksaraan fungsional yang pada dasarnya merupakan sesuatu pengembangan dari keaksaraan sebelumnya. Nah, fokus dari pendidikan keaksaraan ini adalah pendidikan keaksaraan yang berkaitan dengan baca, tulis, dan hitung. Baca, tulis, dan hitung ini difokuskan ke bahasa Indonesia. Untuk keaksaraan bahasa daerah biasanya dilakukan di dalam pengembangan atau penanaman nilai-nilai budaya daerah. Nah, tergantung dari wilayah masing-masing biasanya. Seperti di wilayah daerah Jawa bisa melakukan pendidikan keaksaraan, melatih pendidikan keaksaraan budaya daerah, melatih tulisan Jawa kuno misalkan. Itu pendidikan keaksaraan yang berkaitan secara khusus kedaerahan. Nah, untuk yang dibahas di dalam modul ini adalah pendidikan keaksaraan yang berkaitan dengan bersifat umum yang khususnya dititik beratkan kepada bahasa Indonesia. Jadi difokuskan kepada baca, tulis, dan hitung. Selanjutnya ada program pendidikan keterampilan. Nah, program pendidikan keterampilan ditunjukkan untuk membekali warga belajar dalam bidang keterampilan yang dapat dijadikan bekal usaha. Dengan keterampilan yang dimiliki, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kemampuan dirinya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Nah, pendidikan keterampilan ini biasanya pendidikan yang berkaitan dengan endingnya setelah melakukan pendidikan tersebut, minimal orang yang mengikuti pelatihan atau pendidikan keterampilan tersebut langsung bisa membuka usaha minimal dengan skala kecil. Contoh misalkan pelatihan keterampilan servis handphone.
Nah, setelah melaksanakan pelatihan atau pendidikan, orang tersebut atau peserta pelatihan tersebut sudah bisa menservis handphone, minimal handphonenya pribadi atau keluarganya yang mempunyai bekal untuk dijadikan sebuah usaha. Selanjutnya ada pendidikan kesetaraan. Nah, dalam penyuksesan program wajib belajar pendidikan atau wajar 9 tahun, pendidikan kesetaraan melalui pendidikan non-formal mendapat perhatian yang cukup tinggi. Hal ini terjadi karena program wajar atau wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun tidak hanya bisa ditangani melalui pendidikan formal saja. Menurut PP nomor 73, maaf ini salah ketik saya. Menurut PP nomor 73, Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 91, kelompok belajar paket B diselenggarakan bagi sekumpulan warga belajar untuk memperoleh pendidikan setara SLTP, karena wajib belajar 9 tahun itu sampai SLTP. Nah, selain paket B, ada paket A dan kejar paket C. Untuk kejar paket A setara dengan pendidikan dasar atau setara dengan SD. Untuk kejar paket C setara dengan pendidikan SLTA atau SMA. Selanjutnya, kita akan membahas pendekatan pembelajaran dalam berbagai satuan pendidikan di masyarakat. Yang pertama adalah pendekatan pedagogis dalam pembelajaran. Pedagogis berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata pait dan agos. Pait berarti anak dan agos berarti leader of atau ilmu mendidik anak. Pedagogik artinya sebagai seni dan ilmu mendidik anak. Di dalam model ini, guru memiliki peran dalam pembelajaran karena didasari oleh beberapa asumsi. Nah, peran guru dalam pembelajaran menggunakan pendekatan pedagogik itu memiliki peran yang amat sangat besar, hampir 70%, karena pendekatan pedagogik itu harus melihat beberapa ketentuan dan asumsi mengenai peserta didik, yaitu yang pertama, peserta didik memiliki kebutuhan untuk mengetahui. Jadi, pendekatan pedagogik itu meyakinkan bahwa peserta didik itu mempunyai kebutuhan untuk mengetahui. Yang kedua, peserta didik memiliki konsep tersendiri atau konsep peserta didik. Yang ketiga, peserta didik harus memiliki pengalaman belajar. Yang keempat, peserta didik memiliki kesiapan untuk belajar. Yang kelima, peserta didik berorientasi untuk belajar. Nah, yang keenam, peserta didik memiliki motivasi, baik motivasi belajar maupun motivasi untuk mengikuti pembelajaran. Nah, pendekatan pedagogik menekankan bahwa kebutuhan peserta didik untuk mengetahui itu harus ditimbulkan di awal sebelum melaksanakan pembelajaran atau di pendahuluan pembelajaran. Nah, konsep peserta didik juga harus didalami oleh guru, karena model pendekatan pedagogik itu guru harus mengetahui karakteristik dari setiap anak didik. Lalu peran dan pengalaman belajar yang dilaksanakan oleh guru dalam pembelajaran untuk memberi materi kepada peserta didik atau pada siswa harus lebih dominan siswa mengalami, karena untuk membangun pengetahuan. Nah, sebelum itu kesiapan untuk belajar siswa pun harus dipersiapkan, karena dengan kegiatan-kegiatan seperti pembiasaan dan lain-lain, dengan kegiatan yang menyenangkan. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut juga harus berorientasi pada belajar, artinya kegiatan yang
untuk mempersiapkan kesiapan siswa untuk belajar itu harus berorientasi pada pembelajaran. Nah, selanjutnya siswa harus memiliki motivasi belajar sendiri. Nah, motivasi bersumber dari dua. Ada motivasi dalam diri, ada motivasi dari luar diri. Nah, motivasi dalam diri itu adalah motivasi yang timbul dari dalam diri siswa, artinya dari keinginan siswa. Tapi motivasi dari luar itu bisa ditimbulkan oleh guru. Nah, motivasi seperti memberi pujian kepada siswa, memberi hadiah kepada siswa itu adalah membangun motivasi siswa. Selanjutnya ada pendekatan andragogik dalam pembelajaran. Andragogik berasal dari kata ander dan agos. Dalam bahasa Yunani, ander berarti orang dewasa, sedang agos berarti pemimpin, mengomong atau membimbing. Knowles 1980 mendefinisikan andragogik sebagai seni dan ilmu dalam membantu peserta didik atau orang dewasa untuk belajar. Jadi pendekatan andragogik ini pendekatan yang dilakukan untuk pembelajaran orang-orang yang sudah dewasa. Nah, asumsi yang dijadikan landasan untuk teori pembelajaran atau pendekatan andragogik adalah yang pertama, orang dewasa mempunyai konsep diri. Nah, orang dewasa memandang bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk membuat sesuatu keputusan, dapat menghadapi segala resiko dari keputusan yang diambil, serta dapat mengatur kehidupannya secara mandiri. Harga diri adalah hal yang sangat penting bagi orang dewasa. Jadi, asumsi dari pendekatan andragogik itu bahwa orang dewasa mempunyai konsep dirinya sendiri, terutama konsep harga diri. Nah, harga diri biasanya dipegang erat oleh orang-orang dewasa. Karena kalau yang sudah berkaitan dengan harga diri biasanya akan dibela dengan sekuat tenaga, sekuat dengan kemampuannya. Ini seperti itu. Lalu asumsi yang kedua adalah asumsi bahwa orang dewasa mempunyai akumulasi pengalaman. Orang dewasa mempunyai pengalaman yang berbeda-beda dengan orang dewasa yang lainnya sebagai akibat dari perbedaan latar belakang, lingkungan, sosial, dan lain-lain. Makin bertambahnya usia, makin bertambah pula pengalamannya. Artinya asumsi ini memandang bahwa orang dewasa itu mempunyai pengalaman yang berbeda-beda dan sudah mengumpulkan pengalaman tersebut di dalam benaknya. Nah, pendidikan andragogik ini menekankan bahwa pendidikan yang disesuaikan dengan pendekatan disesuaikan dengan pengalaman yang sudah dilaluinya. Jadi kalau yang pendekatan pedagogik itu dimulai dasarnya dari memberitahu atau mengenalkan, pendekatan andragogik ini didasarkan dari apa yang sudah diketahuinya lalu dilanjutkan. Intinya situ, makanya asumsi orang dewasa mempunyai akumulasi pengalaman. Selanjutnya, asumsi yang ketiga adalah orang dewasa mempunyai kesiapan untuk belajar. Nah, kesiapan belajar orang dewasa seirama dengan keberadaan peran sosial yang ditampilkan. Nah, kesiapan orang dewasa untuk belajar itu biasanya berkaitan dengan peran dirinya di dalam lingkungan. Seperti halnya orang tua yang baru mempunyai anak atau pasangan muda-mudi yang baru mempunyai anak. Itu adalah orang dewasa yang mempunyai kesiapan untuk belajar. Karena peran sosialnya sudah berubah dari yang sebelumnya belum punya anak menjadi punya anak, akhirnya dia akan memiliki kesiapan untuk belajar. Dia harus belajar mengurus anak dan lain-lainnya. Nah, itu adalah orang dewasa mempunyai kesiapan untuk belajar asumsinya. Lalu asumsi yang keempat adalah
orang dewasa berharap dapat segera menerapkan perolehan belajarnya. Nah, maksudnya orang dewasa berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran karena ia sedang merespon hal-hal yang berhubungan dengan kehidupannya. Dalam kegiatan belajar yang orang dewasa senantiasa berorientasi pada keyakinannya. Jadi, setiap pembelajaran yang diikuti oleh orang dewasa atau pengetahuan yang dicari oleh orang dewasa tersebut biasanya berkaitan dan berhubungan dengan kehidupan sehari-harinya. Contoh, misalkan seorang petani mempelajari tentang hama. Nah, karena dia petani, dia akan mempelajari hama. Jika ada pengetahuan hama baru dan obat-obatan yang baru, dia akan mempelajarinya. Karena berorientasi pada keyakinan yang dia miliki bahwa setelah dia mempelajari itu akan berdampak kepada hasil pertaniannya. Nah, yang terakhir ada asumsi kelima, orang dewasa memiliki kemampuan untuk belajar. Nah, Knowles tahun 1980 menjelaskan bahwa orang-orang yang lebih tua usianya dapat belajar hal-hal yang baru. Oleh karena itu, mereka dapat melakukan kegiatan belajar. Implikasi terhadap proses pembelajaran tersebut adalah pendidikan perlu mendorong dan membantu orang-orang dewasa untuk belajar sesuai dengan kebutuhannya yang diinginkan oleh mereka sendiri. Artinya, pendekatan andragogi ini meyakini bahwa orang dewasa itu memiliki kemampuan untuk belajar. Jadi, walaupun usianya sudah tua, masih memiliki kemampuan untuk belajar, walaupun mungkin kemampuannya sudah menurun, tidak seperti anak-anak dalam menyerap sesuatu. Tapi jika pembelajaran yang dilaksanakannya berkaitan dengan kehidupan dan peran sosialnya, orang tersebut akan belajar lebih fokus. Kalau orang dewasa biasanya akan lebih mendalaminya. Ini seperti itu. Oke. Sampai di sini penjelasan